Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Prima Yuna, saya dari DKVB, Desain Komunikasi Visual kelas B dengan NIM 26978. Hari ini izin mempresentasikan hasil penelitian saya tentang warga perumahan yang menjadi apatis karena pengaruh smartphone. Saya izin langsung lanjut ke Night. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan sosial yang sering kita lihat di daerah perumahan, yaitu dampak dari pengembangan dan pengaruh smartphone untuk warga perumahan, dan penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan sosial ini. Yang kedua, warga perumahan yang kecanduan terhadap smartphone serta menjadi sibuk sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, dan bersikap apatis merupakan permasalahan sosial umum yang sering kita temukan. Nah, di sini ada seperti mood board ya, antara before dan after perkembangan smartphone di daerah warga perumahan dan ini sebelumnya. Bisa kita lihat di before-nya ini, anak-anak dulunya biasanya bermain dengan teman-teman sebayanya atau tetangga-tetangganya. Tapi bisa kita lihat di yang after setelah perkembangan smartphone, anak-anak tetap bermain dengan tetangga atau teman-teman, tetapi sibuk dengan smartphone-nya masing-masing. Terus yang kedua, bisa kita lihat juga, dulu bapak-bapak bahkan bersama Pak Polisi akan kumpul di tempat ronda yang sering kita namai siskamling. Nah, kalau sekarang karena ada smartphone, itu tentunya bapak-bapak lebih mudah untuk mengontrol rumahnya dengan CCTV. Tapi karena kesibukan masing-masing dan terkesan tidak peduli dengan lingkungan, akhirnya maling dengan mudah untuk masuk hanya dengan merusak CCTV tersebut. Terus yang ketiga, kita lihat ketika kumpul keluarga itu pasti hal yang sangat menyenangkan. Ini before-nya, tapi after-nya ketika kumpul keluarga sekarang kita sibuk dengan smartphone kita masing-masing. Di sini ada beberapa aplikasi yang sebagai penunjang untuk smartphone sendiri, itu ada Instagram, ini pasti semua orang menggunakan, Twitter, Facebook, ini adalah aplikasi favorit ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan WhatsApp ini cukup sangat-sangat bergantung orang-orang kepadanya, karena dulunya ketika kita mau manggil tetangga, kita hanya bisa teriak-teriak gitu, dan atau samperin nih ke rumahnya. Tapi kalau sekarang kita cukup dengan WhatsApp aja, apalagi kalau ada yang sakit. Kita biasa dulu ngejenguk, bawain buah atau segala macam, sekarang cuma bilang cepat sembuh ya. Dengan WhatsApp saja itu udah sangat-sangat mempermudah. Terus ada Shopee, dulu kalau belanja harus ke warung dekat rumah atau bahkan jauh dari rumah, tapi sekarang bisa belanja baik sayuran, pakaian, dan semuanya itu melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Terus untuk selanjutnya, perkembangan teknologi ini memang tidak dapat kita sepelekan. Tentu kita sebagai manusia sangat-sangat membutuhkannya. Tapi kita sebagai pengguna, kita harus dituntut untuk menjadi pintar dalam memanfaatkan teknologi ini. Hal ini tentu harus kita lakukan. Kalau tidak, kita bisa-bisa terjerumus dan malah dimanfaatkan oleh teknologi ini. Bukan malah kita yang memanfaatkannya. Terus yang selanjutnya, apa sih faktor-faktor permasalahan dari masalah sosial ini? Yang pertama, menurut saya, smartphone ini memberikan banyak kemudahan. Hal ini tentu kita akui bersama-sama. Smartphone memang banyak memberi kemudahan. Terus yang kedua, anak-anak merasa tidak aman jika bermain di luar rumah. Ini adalah pemilihan tempat tinggal dari orang tua. Terus yang ketiga, tidak tersedianya waktu. Nah, ini bisa kita simpulkan, kalau orang-orang warga perumahan tentunya orang-orang sibuk yang memiliki kesibukan dari Senin sampai Sabtu, bahkan Senin sampai Minggu. Tentunya orang tuanya yang di rumah itu tidak mempunyai waktu untuk anak-anaknya. Biasanya anak-anak akan didampingi oleh asisten rumah tangga. Terus yang keempat, tidak memanfaatkan fasilitas perumahan. Kenapa begini? Biasanya di setiap warga perumahan itu ada namanya taman perumahan.
Ada taman perumahan, terus ada pekarangan rumah tentunya. Terus biasanya juga ada playgroup, tempat bermain anak-anak. Tapi biasanya warga perumahan ini tidak memanfaatkan hal ini, malah taman ini dimanfaatkan oleh warga kampung sekitar untuk bermain di sana. Padahal fasilitas perumahan seperti taman ini bisa dimanfaatkan warga perumahan untuk saling bersosialisasi, saling bertemu di hari Sabtu atau hari Minggu ketika olahraga bersama, senam bersama, atau anak-anaknya ketika bermain bersama di tempat bermain. Terus juga ada warga perumahan ini cenderung biasanya hidup sendiri-sendiri. Maksudnya rumahnya itu biasanya terlalu berjauhan. Misalnya si A rumah di sini, si B rumah di sini. Akhirnya itu kalau ketemu tuh ya sesekali aja. Gitu. Beda. Kalau dulu orang-orang rumahnya ke rumah gandeng, lebih dekat, dan kalau misalnya memang warga perumahan itu lebih butuh privacy sepertinya, biasanya seperti itu. Terus terlalu sibuk dengan dunia virtual, saking asiknya menjadi orang sibuk, saking asiknya menggunakan smartphone dan alat teknologi lainnya, akhirnya terlalu sibuk dengan dunia virtualnya, sehingga dia tidak mempunyai waktu lagi nih untuk dunia secara langsungnya atau real life-nya. Terus yang terakhir adalah gengsi dan keadaan sosial. Hal ini banyak banget ditemuin, apalagi di warga perumahan daerah elit. Itu tuh kita temuin ya karena pengaruh smartphone tadi atau pengaruh teknologi tadi. Terus juga ada selanjutnya ada solusi. Menurut saya sendiri, solusi terbaik untuk permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peringatan referensi. Saya sebagai desainer, tentu saya harus mendesain nih apa yang harus saya sampaikan dan apa yang harus saya lakukan untuk warga perumahan agar mereka dan kita sama-sama menjadi lebih baik, saling bersosialisasi. Itu saya menerapkan peringatan represif yang bertujuan untuk menyadarkan warga perumahan betapa mereka sudah mulai menggeser nih tradisi-tradisi lama mereka ke tradisi baru. Itu yang merupakan pentingnya hubungan sosial antar tetangga dan mengingatkan kepada warga perumahan untuk tidak apatis dan sekitarnya atau terlalu sibuk dengan smartphone-nya. Peringatan ini bisa berwujud fisik seperti infografik poster, banner, atau pamflet yang berisi solusi-solusi terbaik untuk mengurangi penggunaan pemakaian gadget dan meningkatkan silaturahmi atau interaksi sosial antar warga perumahan. Nah, selanjutnya itu ini solusi pertama dari saya, no phone zone. Maksud dari ini adalah membatasi wilayah-wilayah yang tidak boleh menggunakan smartphone. Misalnya ketika lagi berkumpul bersama, itu smartphone diharapkan tidak dipergunakan terlebih dahulu karena itu bisa mendistract atau mengganggu perkumpulan atau ajang sosialisasi. Kenapa saya memilih poster sebagai solusi pertama? Karena menurut saya poster ini adalah desain yang sangat mudah. Dia ini bisa disebarkan baik fisiknya atau melalui online. Terus ini juga walaupun tidak banyak kata-kata, tapi dengan kata-kata sedikit saja dan ilustrasi sedikit, orang-orang sudah memahami. Oh, di sini tidak boleh menggunakan handphone. Oh, di sini kita harus saling-saling bersosialisasi nih. Gitu. Selanjutnya, solusi yang kedua menurut saya adalah infografik. Infografik ini saya beri judul dengan boleh menggunakan smartphone asal. Ini lebih untuk anak-anak ya, biar orang tua lebih gampang mengatur anak-anaknya. Jadi yang pertama itu sudah mandi, beres-beres sendiri. Boleh menggunakan smartphone asal sudah mandi, beres-beres sendiri. Ini harus kita terapkan pada anak-anak yang sudah berusia balita. Misalnya usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu dia sudah harus belajar untuk mandi sendiri. Terus yang kedua, boleh menggunakan smartphone asal sudah makan. Nah, ini penting banget, jangan sampai ketika anak tidak mau makan, kita harus kasih smartphone. Itu tentunya sudah membuat dia, oh, mau makan harus punya smartphone. Mau ini harus ada smartphone. Jadi, berketergantungan anak-anak terhadap handphone. Terus yang ketiga, boleh menggunakan smartphone asal sudah mengerjakan PR dan mengulang pelajarannya. Hal ini penting banget. Jangan sampai anak-anak itu menjadi lupa bahwa dia punya kewajiban untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Terus yang selanjutnya juga ada boleh menggunakan smartphone asal sudah bermain bersama saudara atau teman-teman sekitarnya. Ini tentu butuh
Karena memang kalau kita menggunakan smartphone itu kita akan sibuk sendiri, kita tidak akan melihat yang lain, kita akan fokus dengan handphone, hanya akan fokus begini aja. Tapi dengan kita membatasi anak-anak untuk menggunakan smartphone seperti sudah bermain bersama saudara atau teman, tentu mereka juga selain hanya bermain smartphone, dia juga bersosialisasi dengan sekitarnya. Terus juga ada sudah menggambar dan mewarnai minimal 20 menit. Ini sangat butuh untuk anak-anak karena di usia anak-anak itu lebih belajar menggunakan diperlukan belajar menggunakan warna, goresan tangan, itu sangat penting untuk membantu psikologi atau perkembangan mereka sendiri. Ini mengatur anak-anak agar bisa lebih disiplin dan bisa bersosialisasi dengan sekitarnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada yuk giat gadget. Ini tentunya bukan untuk anak-anak saja, tapi juga bisa untuk kita sebagai remaja, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Kenapa saya pilih infografik lagi? Karena desain infografik ini adalah desain sangat mudah untuk dibuat. Di infografik juga kita bisa menambahkan informasi-informasi untuk mengatasi permasalahan sosial yang akan diatasi. Infografik juga bisa disebarluaskan baik melalui online atau selebaran berupa fisik, seperti poster tadi bisa seperti fisik, secara online, atau kita langsung memberi kepada orang tersebut. Terus saya judulkan Yuk Giat Gadget. Maksudnya supaya anak bisa berinteraksi secara sosial dengan baik. Yang kedua, supaya prestasi anak meningkat. Yang ketiga, hubungan orang tua dan anak semakin dekat. Keempat, hubungan dengan tetangga semakin akrab. Kelima, anak-anak bisa peka dengan sekitarnya. Dan keenam, hubungan dengan sekitar semakin akrab. Tentu ini adalah langkah-langkah yang saya berikan dan sudah melakukan penelitian. Saya harap solusi-solusi yang saya berikan ini bisa membantu dan bisa saling mempereratkan silaturahmi kita. Tentu jika hanya kata-kata, tentu jika tidak ada aksi, semua hal ini tidak akan terlaksana. Menurut saya ini adalah solusi yang pas dan terakhir. Oke, I will cut video, stop share,